kajian A, yaitu kondisi negara Indonesia sebelum tahun 1908. Saya persilakan Aira untuk membacakan presentasinya. Baik, di sini saya Aira Akila Putri sebagai orang yang presentasikan hasil rangkuman dari kelompok Metla Ribuan. Ini mempunyai judul Kondisi Bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang bebas merdeka saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu lama karena melalui pecah belah dan perjuangan yang dilakukan bersifat kedaerahan. Namun, kesadaran rakyat di Nusantara untuk bangkit dari penjajah mulai tumbuh. Periode yang disebut kebangkitan nasional mulai muncul seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada 1908, muncul Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi nasional pertama yang meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Tapi tahu nggak sih sebelum 1908 itu ada apa? Bagaimana bangsa Indonesia 1908? Baik, sini saya akan menjelaskan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indisch Company atau yang biasa sering kita sebut VOC. VOC adalah organisasi Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide and impera atau adu domba, yaitu mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Jahat banget ya Belanda. Selanjutnya, Pak, ini nggak bisa di slide selanjutnya. Malah keluar. Oh, gimana? Coba diulang lagi. Oh udah, berarti dia tadi mulai, habis itu sebentar. Iya. Saatnya jam 9 mulai. It's time to begin. Panasan. Udah nggak apa-apa, pakai itu aja. Pakai hati. Sinyalnya. Lanjut aja kali Pak. Baik, setelah itu bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendels yang berkuasa selama kurang lebih 3 tahun mengadakan upaya kerja paksa yang disebut kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer Belanda itu sendiri, membuat rakyat semakin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel. Ini sering kita dengar juga sebelumnya. Kultur stelsel adalah tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van der Bos tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya akan dikembalikan kepada pemerintah itu sendiri.
fotonya, ini sebagai ilustrasi pada kita zaman dahulu. Selanjutnya, tetapi penderitaan itu tidak sampai situ, karena penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, dan hasilnya akan dikembalikan kepada pemerintah itu sendiri. Bentar, aku pengen coba yang di sini juga. Nah, bisa dilihat di sini ada fotonya. Ini sebagai ilustrasi pada kita zaman dahulu. Selanjutnya, tetapi penderitaan itu tidak sampai situ, karena penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Bisa dilihat di sini ada Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, ada Sultan Ageng Trisatya dari Banten, ada Tuan Imam Bonjol dari Sumatera Barat, dan ada Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Baik, kurang lebih itu saja yang bisa kita presentasikan kepada kalian semua. Di sini saya berterima kasih karena telah mendengarkan apa yang telah kita buat rangkuman ini, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah mendengarkan. Dan jika ada pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya yang akan dijawab oleh kedua teman saya, yaitu Diamanta dan Asila. Kami persilakan. Baik. Berdiri, Pak. Sebutkan nama. Saya Sulistyo di Nugroho dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, sebutkan perlawanan-perlawanan rakyat yang terjadi di daerah-daerah dalam melawan penjajah Belanda dan mengapa selalu gagal. Saya Nadine Tiandra dari kelompok 1 dan saya akan menjawab pertanyaan Sulistyo dari kelompok 4. Perlawanan itu dari perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, perlawanan Sultan Tirtayasa di Banten, perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar, dan perlawanan Pantimura di Maluku. Dan mengapa selalu gagal? Karena perlawanan tersebut masih bersifat kedaerahan, di mana raja dan pemimpin serta rakyat-rakyatnya bertarung atau berperang hanya untuk kepentingan daerahnya masing-masing. Jadi belum terbentuk rasa persatuan antar daerah satu dengan daerah lain. Jadi sehingga rakyat-rakyatnya bertarung atau berperang hanya untuk kepentingan daerahnya masing-masing. Jadi belum terbentuk rasa persatuan antar daerah satu dengan daerah lain. Jadi sehingga masih mudah untuk dipecah bangsa kita dengan penjajah dengan siasat divide et impera, yaitu siasat adu domba. Terima kasih. Baik, Sulistyo dari kelompok 4, terima kasih sudah bertanya. Dan ada lagi pertanyaan? Saya Deni dari kelompok 6 ingin bertanya. Jelaskan perbedaan perjuangan rakyat Indonesia sebelum dan sesudah 1908. Yang pertama adalah bersifat kedaerahan, kedua dipimpin oleh raja, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Ketiga, perlawanan bersifat fisik melalui peperangan dan pertempuran dengan senjata. Sesudah, pertama itu bersifat nasionalisme atau perlawanan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia.
kedua dipimpin oleh orang-orang yang intelektual, yang ahli dalam bidang organisasi dan politik. Ketiga, melalui diplomasi dan dengan cara modern dan terorganisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mirna yang sudah bertanya dan sudah dijawab oleh teman-teman kelompok saya. Adakah pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Baik, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ski Ardiansyah dari kelompok 84. Saya ingin bertanya Modern dan terorganisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mirna yang sudah bertanya dan sudah dijawab oleh teman-teman kelompok saya. Adakah pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Baik, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ski Ardiansyah dari kelompok 84. Saya ingin bertanya apa isi buku Max Havelaar yang ditulis oleh Doris Dekker dan apa yang disebutkan oleh Van Deventer dalam menanggapi penderitaan rakyat Banten. Terima kasih. Berisikan tentang penderitaan Barat, penderitaan masyarakat Lebak Banten akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Dan Kurang kencang, dibalik. Ulangi lagi. Ulangi. buku berisikan tentang gambaran penderitaan masyarakat Lebak Banten akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Dan Van Deventer mengusulkan pemerintah Belanda untuk melakukan politik balas budi yang berisikan edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky dari kelompok 4 sudah bertanya dan sudah jawab juga dengan teman-teman saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, seperti sudah tidak ada dan penutupan akan dilakukan oleh ketua kelompok. Sebelumnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.